Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai tugas Pancasila 20232 kelompok N705 dengan beranggotakan dua orang. Yang pertama saya, Lydia Oleh Kariman dengan NIM A11 2021 13495, dan rekan saya Adi Nurul Aisyah NIM A11 2021 13443. Pada kesempatan kali ini, pembahasan yang akan kami sampaikan mengenai korupsi dengan memilih 6 topik. Yang pertama, pengertian dan definisi korupsi. Yang kedua, bentuk korupsi. Ketiga, area potensi korupsi. Keempat, penyebab dan dampak korupsi. Kelima, upaya pemberantasan korupsi. Dan yang terakhir, pentingnya pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa. Pada pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Kak Ade Nurul Aisyah. Tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk menjelaskan pembahasan yang pertama, yaitu pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Kata corruptio masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata corruption, atau dalam bahasa Belanda menjadi corruptie. Kata corruptie dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara yang termasuk perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang TPK, setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kemudian ada definisi korupsi. World Bank pada tahun 2000 menyampaikan definisi korupsi, yaitu korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Definisi World Bank ini menjadi standar internasional dalam merumuskan korupsi. Selanjutnya, dikatakan bahwa corruption berasal dari kata corrumpere, yaitu suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut, kemudian dikenal istilah corruption, corruptie dalam bahasa Inggris, corruption dalam bahasa Prancis, dan corruptie atau corruptie dalam bahasa Belanda. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan. Next. Selanjutnya ada bentuk korupsi. Bentuk-bentuk korupsi antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah merugikan keuangan negara. Pengertian murni merugikan keuangan negara adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, pegawai negeri sipil atau PNS, dan penyelenggara negara yang melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan tindak pidana korupsi. Yang kedua ada suap menyuap. Suap menyuap adalah tindakan yang dilakukan pengguna jasa secara aktif, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar urusannya lebih cepat walau melanggar prosedur. Suap menyuap dapat terjadi jika transaksi atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Selanjutnya, lalu yang ketiga ada gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian barang kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terkait dengan jabatan atau bertentangan dengan tugasnya. Berdasarkan pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. Lalu yang keempat ada penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan adalah tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap, dan lain-lain. Yang kelima ada pemerasan.
Pemerasan adalah perbuatan di mana petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau memintai imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, walau melanggar prosedur. Pemerasan memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut. Keenam, ada perbuatan curang. Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, seseorang yang melakukan perbuatan curang diancam pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 350 juta rupiah. Kemudian yang terakhir, konflik kepentingan. Konflik kepentingan atau benturan kepentingan dalam pengadaan terjadi apabila pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja, turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, padahal dia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Kemudian pembahasan yang ketiga ada area potensi korupsi. Yang pertama ada pengelolaan anggaran, yang meliputi konspirasi dengan pihak tertentu untuk mengalokasikan kegiatan fiktif atau titipan anggaran, lalu ada markup satuan biaya kegiatan atau volume, markdown pendapatan daerah, memalsukan bukti pengeluaran, membuat SPJ palsu atau kegiatan fiktif, memalsukan tanda tangan honor, daftar hadir, dan sebagainya, lalu membuat laporan keuangan fiktif. Yang kedua ada pengadaan barang atau jasa, yang meliputi menangkan panitia agar memenangkan rekanan tertentu, volume barang atau jasa tidak sesuai SPK atau kontrak, spesifikasi barang atau jasa tidak sesuai SPK atau KAK, lalu ada SPK atau kontrak dimenangkan oleh rekanan tetapi dikerjakan oleh internal sendiri atau oknum, menerima hadiah atau fee dari rekanan, memahalkan HPS atau nota pembelian, melibatkan famili atau teman sejawat dalam pengadaan barang, meminta bagian dari rekanan, mengutip biaya tambahan, dan yang terakhir adalah membuat laporan kemajuan fisik palsu. Lalu yang ketiga ada pengelolaan barang daerah. Yang pertama, pencatatan aset tidak wajar, pemeliharaan atas barang fiktif, penyerobotan atau pengakuan atau penghilangan aset oleh oknum pejabat atau PNS secara sengaja, dan yang terakhir menggunakan aset untuk kepentingan pribadi. Lalu area potensi korupsi yang terakhir adalah pelayanan publik, yang meliputi masih ada praktik pungli, masih ada gratifikasi, pelayanan tidak prima atau tidak PTSP, pelayanan terbaru satu pintu, dan perizinan yang tidak transparan. Untuk pembahasan selanjutnya, saya kembalikan kepada Kak Nida. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Adi Nurul Aisyah karena kesempatannya. Pada pembahasan yang keempat ini, saya akan bahas mengenai penyebab dan dampak korupsi. Penyebab korupsi menurut Ford Triangle, Donald R. Creasy. Yang pertama ada GERD, serakah. GERD atau keserakahan adalah dorongan yang kuat untuk memperoleh lebih banyak uang, kekuasaan, atau keuntungan pribadi lainnya tanpa memperdulikan batasan etika dan hukum. Seseorang yang dikuasai oleh keserakahan mungkin mengambil resiko besar dan melakukan tindakan ilegal untuk memenuhi hasratnya. Contoh dari GERD atau serakah, pejabat publik yang meminta suap untuk mempercepat proses perizinan atau eksekutif perusahaan yang memanipulasi laporan keuangan untuk meningkatkan bonus mereka. Yang kedua ada opportunity, peluang. Opportunity atau peluang adalah situasi atau kondisi yang memungkinkan terjadinya tindakan korupsi. Ini bisa berupa kelemahan dalam sistem pengawasan, kurangnya transparansi, atau celah dalam peraturan yang bisa dimanfaatkan oleh individu korup. Contohnya, kelemahan dalam sistem audit keuangan yang memungkinkan seseorang untuk menggelapkan dana atau kurangnya pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa yang membuka peluang bagi praktek penyuapan. Yang ketiga ada needs, tekanan ekonomi. Needs atau tekanan ekonomi mengacu pada kondisi keuangan individu yang mendesak.
yang mendorong mereka untuk melakukan korupsi, sehingga cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tekanan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti utang yang menumpuk, biaya yang tinggi, atau tanggungan keluarga. Contoh, seorang pegawai negeri yang memiliki gaji rendah mungkin tergoda untuk menerima suap untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, atau seseorang yang terjebak dalam hutang besar mungkin melakukan penggelapan dana untuk membayar hutang-hutangnya. Yang keempat, ada ekspor atau ingin pamer. Ekspor atau keinginan untuk pamer adalah dorongan untuk menunjukkan status kekayaan atau kekuasaan kepada orang lain. Seseorang mungkin melakukan korupsi untuk mendapatkan barang mewah, gaya hidup yang lebih tinggi, atau untuk mempertahankan citra tertentu di mata masyarakat. Contohnya, pejabat yang menyalahgunakan dana publik untuk membeli mobil mewah, atau karyawan yang memalsukan pengeluaran perusahaan untuk mempertahankan gaya hidup yang lebih tinggi dari yang mampu mereka beli. Kemudian penyebab korupsi menurut ground theory Jack Bologna. Yang pertama ada tekanan, exposure pressure. Tekanan yang tidak dapat dibagi adalah tekanan atau kebutuhan pribadi yang dirasakan oleh individu yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan penipuan atau korupsi. Tekanan ini seringkali bersifat finansial atau terkait dengan kebutuhan mendesak yang tidak dapat diungkapkan kepada orang lain. Contohnya, seseorang pegawai yang memiliki hutang besar atau menghadapi masalah keuangan pribadi mungkin merasa tekanan untuk mencari uang tambahan dengan cara yang tidak sah, seperti menggelapkan dana perusahaan. Yang kedua ada peluang, risk-with opportunity. Peluang adalah situasi atau kondisi yang memungkinkan individu untuk melakukan penipuan atau korupsi dengan risiko tertentu yang minim. Peluang ini biasanya timbul karena kelemahan dalam sistem pengawasan atau kontrol yang tidak memadai. Contohnya, seorang akuntan yang menemukan celah dalam sistem audit perusahaan mungkin melihat kesempatan untuk memalsukan laporan keuangan atau mencari dana tanpa terdeteksi. Kemudian yang ketiga ada rasionalisasi. Rasionalisasi adalah proses di mana individu membenarkan tindakan mereka sendiri yang tidak etis atau ilegal. Mereka menciptakan alasan atau pembenaran untuk membuat tindakan mereka tanpa sah atau dapat diterima. Contohnya, seorang pegawai yang mengambil uang perusahaan mungkin merasionalisasi tindakan mereka dengan berpikir bahwa mereka hanya meminjam uang tersebut dan akan mengembalikannya nanti, atau mereka merasa bahwa mereka layak mendapatkan lebih karena merasa tidak dihargai oleh perusahaan. Kemudian masuk kepada dampak korupsi yang pertama yaitu kenaikan biaya administrasi, kedua mengurangi kuantitas dari kualitas hasil pembangunan, ketiga pelayanan publik menurun, yang keempat ketidakpercayaan masyarakat terhadap birokrasi, dan yang terakhir ketimpangan dalam pendapatan kaya hingga miskin. Selanjutnya pembahasan yang kelima mengenai upaya dan strategi pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberantasan korupsi diperlukan kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri agar pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah. Agar dapat berjalan lebih efektif, maka diperlukan beberapa strategi yang harus dilakukan secara bersamaan. Terdapat 3 strategi pemberantasan korupsi yang dirilis oleh Anti-Corruption Learning Center (ACLC), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu dengan melalui edukasi dan kampanye, perbaikan sistem, dan yang ketiga, represif. Yang pertama ada edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye yaitu strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi tidak hanya bagi mahasiswa dan masyarakat umum, namun juga anak usia dini, taman, kanak-kanak, dan sekolah dasar. Hal ini tentunya bertujuan agar generasi muda tidak akan mau melakukan korupsi. Yang kedua, dia perbaikan sistem. Perbaikan sistem artinya sistem yang baik bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi.
Karena banyak sistem yang diterapkan di Indonesia memberikan peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Perbaikan sistem di sini maksudnya ialah yang pertama mendorong transparansi penyelenggaraan negara seperti yang dilakukan KPK menerima pelaporan LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara, dan juga gratifikasi. Yang kedua adalah memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Dan yang terakhir, memodernisasi pelayanan publik dengan online dan sistem pengawasan yang terintegrasi agar lebih transparan dan efektif. Yang ketiga, masuk ke dalam represif, yaitu upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Hampir sebagian besar kasus korupsi terungkap berkat adanya pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting untuk diteruskan atau ditindaklanjuti oleh KPK. Upaya preventif dalam melakukan deteksi dan penanganan kasus korupsi kepada para pelaku korupsi untuk memberikan shock terapi dan efek jerah. Namun, untuk mencegah terulangnya kejadian tersebut, maka harus disertai dengan upaya preventif yang sistematik guna mengurangi peluang korupsi, mengekang pembenaran dan menghambat niat dengan mengembangkan konsep represif untuk preventif. Kemudian strategi pemberantasan korupsi. Strategi yang pertama yaitu melakukan pencegahan, merupakan upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi (TPK). Langkah-langkah pencegahan bisa berupa pendidikan anti korupsi, peningkatan transparansi, dan penguatan sistem yang ada agar tidak mudah disalahgunakan. Yang kedua ada penindakan, merupakan tindakan tegas terhadap pelaku korupsi melalui proses hukum yang berlaku. Ini mencakup penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Yang ketiga, peran serta masyarakat. PP 71 tahun 2000 mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penindakan korupsi. Yang keempat, koordinasi. Koordinasi supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan ini adalah langkah-langkah yang diambil untuk memberantas korupsi secara komprehensif, mulai dari pengawasan hingga penindakan hukum. Yang kelima, peran mahasiswa. Dalam konteks peran serta masyarakat, mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan. Mereka dapat berpartisipasi dalam kampanye anti korupsi, mengawasi kebijakan pemerintahan, melaporkan tindakan korupsi, serta menyebarkan kesadaran tentang pentingnya integritas, transparansi, serta membangun dan melihara gerakan moral anti korupsi. Dan pembahasan yang terakhir ada pentingnya pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa. Yang pertama, pemberantasan korupsi, terutama pencegahan, perlu melibatkan peran serta masyarakat termasuk mahasiswa. Peran serta masyarakat dalam mencegah korupsi diantaranya yang pertama, pelaporan dugaan korupsi. Masyarakat dapat melaporkan dugaan kasus korupsi kepada lembaga berwenang seperti KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tindak lebih lanjut. Yang kedua ada pengawasan publik. Masyarakat bisa berperan aktif dalam mengawasi proyek-proyek pemerintah dan memastikan dana publik digunakan secara transparan dan sesuai peruntukan. Yang terakhir, edukasi dan penyuluhan. Masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan edukasi dan penyuluhan anti korupsi, meningkatkan kesadaran tentang dampak buruk korupsi dan pentingnya integritas. Kemudian peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi, yang pertama partisipasi aktif dalam kampanye anti korupsi. Mahasiswa bisa berpartisipasi dalam kampanye, seminar, dan diskusi tentang anti korupsi di kampus maupun di luar kampus, organisasi dan klub anti korupsi. Membentuk dan bergabung dalam organisasi atau klub yang fokus pemberantasan korupsi yang dapat mengadakan kegiatan seperti diskusi, debat, dan pelatihan anti korupsi. Dan yang terakhir, proyek sosial dan penelitian. Mahasiswa dapat terlibat dalam proyek-proyek sosial dan penelitian yang mengkaji kasus korupsi serta memberikan solusi konkret untuk pencegahan dan penindakan.
Yang kedua, mahasiswa mempunyai potensi besar untuk menjadi agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi. Apa sih potensi mahasiswa sebagai agen perubahan? Yang pertama ada energi dan semangat muda. Mahasiswa memiliki energi dan semangat yang tinggi untuk memperjuangkan perubahan positif dalam masyarakat. Pendidikan dan pengetahuan. Mahasiswa memiliki akses ke pendidikan dan pengetahuan yang dapat digunakan untuk memahami masalah korupsi secara mendalam dan mengembangkan solusi inovatif. Dan yang terakhir, jaringan dan kolaborasi. Mahasiswa dapat membangun jaringan luas dan berbagai pihak termasuk organisasi dan pemerintah, media, dan pemerintah untuk menggerakkan kampanye anti korupsi. Kemudian tindakan konkret mahasiswa sebagai motor penggerak gerakan anti korupsi antara lain, yang pertama ada kampanye kesadaran, mengadakan kampanye kesadaran di kampus dan komunitas sekitar untuk mengedukasi tentang bahayanya korupsi dan cara melawannya. Yang kedua ada penyuluhan dan edukasi, menyusun dan menyampaikan materi penyuluhan tentang integritas dan etika kepada sesama mahasiswa dan masyarakat umum. Yang ketiga ada aksi sosial, mengorganisir aksi sosial seperti demonstrasi damai, penggalangan tangan atau acara komunitas yang menekankan pentingnya integritas dan transparansi. Yang terakhir ada advokasi kebijakan, berpartisipasi dalam advokasi kebijakan dengan cara mendukung regulasi yang memperkuat pencegahan dan penindakan korupsi serta mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap kasus korupsi. Sekian yang dapat saya dan rekan saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.